Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Zikrullah dengan NIM E1R021081. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Statistika Matematika Ibu Dwi Novitasari SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai proyek Statistika Matematika. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai distribusi khusus diskrit. Yang dimana pada distribusi khusus diskrit ini saya mengambil distribusi Poisson. Baik, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai distribusi Poisson. Di sini ada sebuah kasus terkait distribusi Poisson, yaitu sebuah toko online menerima rata-rata 20 pesanan per jam. Mereka ingin memodelkan jumlah pesanan yang mungkin diterima dalam 1 jam tertentu agar dapat mengoptimalkan sumber daya pengemasan dan pengiriman. Berikan alasan mengapa kasus tersebut termasuk dalam masalah distribusi khusus diskrit. Kemudian kita disuruh untuk menentukan nilai ekspektasi, nilai varians, dan nilai moment generating function. Dan yang terakhir kita juga disuruh untuk cross check nilai dari ekspektasi varians melalui moment generating function. Yang pertama di sini kita akan menentukan mengapa kasus tersebut termasuk dalam kategori distribusi khusus diskrit. Pada kasus di atas termasuk dalam distribusi khusus diskrit karena kita disuruh untuk menghitung jumlah pesanan yang diterima dalam 1 jam. Jumlah pesanan adalah bilangan bulat non negatif, yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang artinya data ini termasuk dalam distribusi khusus diskrit. Masalah ini dapat diselesaikan menggunakan distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini cocok digunakan karena jumlah pesanan terjadi dalam interval waktu tetap. Kejadian pesanan bersifat acak dan independen dan terjadi pada tingkat rata-rata tertentu. Definisi pulang Poisson sebagai berikut. Peubah acak dinyatakan berdistribusi Poisson jika dan hanya jika fungsi peluangnya berbentuk fx sama dengan px sama dengan x sama dengan lambda pangkat x dikali e pangkat negatif lambda per x faktorial, di mana untuk x-nya sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Pada kasus tersebut dapat dimisalkan untuk x-nya itu yaitu jumlah pesanan yang mungkin diterima dalam 1 jam tertentu. Kemudian untuk lambda yaitu menerima rata-rata 20 pesanan per jam. Sesuai dengan kasus yang tadi yaitu menerima rata-rata pesanan 20 pesanan per jam. Jadi fungsi pulang Poisson pada kasus tersebut adalah fx sama dengan px sama dengan x sama dengan 20x. Karena di sini kita masukkan untuk lambdanya yaitu 20, sehingga di sini kita dapatkan 20x dikali e pangkat negatif 20 per x faktorial, di mana untuk x-nya itu yaitu sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini kita akan menentukan ekspektasi dari kasus tersebut, di mana sesuai dengan rumus yang tadi, di sini kita dapatkan untuk ekspektasinya yaitu sama dengan lambda sama dengan 20. Karena
sesuai dengan yang tadi kita dapatkan untuk lambda itu sendiri yaitu 20. Jadi ekspektasi jumlah pesanan per jam adalah 20. Untuk variansnya yaitu par X sama dengan lambda sama dengan 20. Untuk momen generating function, di sini rumus MGF atau momen generating function pada distribusi Poisson adalah MXT sama dengan E pangkat lambda dikali E pangkat T min 1. Sehingga MGF pada kasus tersebut adalah MXT sama dengan E pangkat 20 dikali E pangkat T min 1. Selanjutnya di sini kita akan melakukan cross check terhadap nilai ekspektasi dan varians melalui MGF atau momen generating function. Menurut teorema, untuk ekspektasi atau EX sama dengan M aksen X0, dan untuk variansnya yaitu par X sama dengan M double aksen X0 dikurangi M aksen X0 kuadrat, atau di sini bisa kita bilang untuk variansnya yaitu M double aksen X0 dikurangi ekspektasi atau EX kuadrat. Di mana untuk turunan pertama dari momen generating function pada kasus tersebut adalah M aksen XT sama dengan D per DT E20 dikali E pangkat T min 1 sama dengan D per DT E20 E pangkat 20 E pangkat T min 20 sama dengan 20 E pangkat T dikali E pangkat 20 E pangkat T min 20 sama dengan 20 E pangkat 20 E pangkat T dikurangi 20 plus T. Jadi, menurut teorema di atas, kita dapatkan di sini untuk EX atau ekspektasinya sama dengan 20 sama dengan M aksen X0. Jadi, di sini kita ubah untuk T-nya itu menjadi 0, sehingga di sini kita tinggal substitusikan, maka kita akan dapatkan 20 E pangkat 20 dikurangi 20 E pangkat 20 E pangkat 0 dikurangi 20 plus 0 sama dengan 20 E pangkat 0. Jadi di sini kita dapatkan 20, sehingga melalui momen generating function ekspektasi terbukti benar. Kemudian kita lanjut, turunan pertama MGF pada kasus tersebut. Maaf ya teman-teman, di sini terjadi typo. Seharusnya di sini itu turunan kedua MGF, bukan turunan pertama. Jadi turunan kedua momen generating function pada kasus tersebut adalah M double aksen XT sama dengan D per DT 20 E pangkat 20 E pangkat T dikurangi 20 plus T sama dengan 20 E pangkat T plus 1 dikali 20 E pangkat 20 E pangkat T dikurangi 20 plus T. Jadi di sini kita sudah dapatkan untuk turunan kedua dari MGF pada kasus di atas, sehingga tinggal kita masukkan untuk rumus dari variansnya, sehingga di sini untuk variansnya sama dengan M double aksen X0 dikurangi M aksen X0 pangkat 2. Tinggal kita substitusikan untuk M double aksennya atau turunan keduanya sudah kita dapatkan di sini. Tinggal kita substitusikan langsung saja ke sini. Kemudian untuk M aksen X0-nya tadi sudah kita dapatkan yaitu 20. Tinggal kita substitusikan juga ke sini sehingga kita dapatkan 20 pangkat 2. Kemudian 20 E pangkat 0 plus 1
Kenapa di sini pangkat 0? Karena di sini untuk mx-nya m double aksen x 0. Karena di sini t sudah diganti dengan 0, maka untuk yang di sininya juga t-nya itu kita ganti dengan 0. Maka akan menjadi 20e pangkat 0 plus 1 dikali 20e pangkat 20e pangkat 0 dikurangi 20 plus 0 dikurangi 400 sama dengan 21 kali 20 dikurangi 400 sama dengan 420 dikurangi 400 sama dengan 20. Jadi melalui MGF atau Moment Generating Function terbukti bahwa varian di atas benar. Jadi kesimpulannya di sini setelah kita melakukan cross check nilai terhadap ekspektasi dan varians melalui MGF, kita dapatkan untuk nilai ekspektasi dan variansnya itu terbukti benar karena sesuai dengan nilai yang di atas yang sudah saya jabarkan tadi. Maka di sini untuk cross checknya itu dinyatakan benar. Baiklah, kita akan lanjut di sini untuk distribusi khusus kontinu. Di mana di sini saya mengambil distribusi gamma. Ada sebuah kasus yang berkaitan dengan distribusi gamma, yaitu di sebuah perusahaan teknologi, setiap permintaan layanan dari pelanggan membutuhkan waktu rata-rata 30 menit untuk diselesaikan. Dan waktu penyelesaian setiap permintaan bersifat acak serta mengikuti distribusi eksponensial. Supervisor ingin mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 7 permintaan secara total. Berikan alasan mengapa kasus tersebut termasuk dalam distribusi kontinu. Tentukan nilai ekspektasi, nilai varian, dan moment generating function. Dan yang terakhir, cross check poin B dan C melalui MGF, di mana untuk poin B dan C ini yang dimaksud yaitu ekspektasi dan varians. Yang pertama, di sini kita akan menentukan mengapa kasus tersebut termasuk dalam kategori distribusi khusus kontinu. Kasus ini termasuk dalam distribusi kontinu karena waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap permintaan layanan bisa bernilai dalam rentang waktu yang kontinu. Artinya, waktu penyelesaian tidak terbatas pada nilai tertentu seperti hitungan diskrit, tetapi dapat memiliki nilai dalam bentuk desimal seperti 30,5 atau menit 29,7 dan seterusnya. Distribusi kontinu tepat digunakan di sini karena yang pertama yaitu sifat variabel acak. Waktu penyelesaian adalah variabel acak kontinu yang berarti dapat berupa nilai manapun dalam rentang waktu tertentu tanpa batasan nilai diskrit. Yang kedua, distribusi eksponensial. Setiap permintaan mengikuti distribusi eksponensial yang merupakan distribusi kontinu yang sering digunakan untuk memodelkan waktu antara peristiwa independen yang terjadi secara acak. Kemudian yang ketiga, distribusi gamma untuk total waktu. Jumlah dari beberapa variabel eksponensial akan mengikuti distribusi gamma yang juga merupakan distribusi kontinu, di mana distribusi gamma memodelkan total waktu dari serangkaian peristiwa acak yang masing-masing memiliki distribusi eksponensial. Jadi, inilah 3 alasan mengapa kasus tersebut termasuk dalam distribusi khusus kontinu. Berikutnya kita akan menentukan nilai ekspektasi. Untuk distribusi gamma, rumus ekspektasinya atau EX sama dengan K kali theta, di mana K-nya itu sama dengan 7 atau jumlah permintaan, sedangkan untuk theta-nya sama dengan 30 menit
atau rata-rata waktu untuk menyelesaikan satu permintaan, maka untuk EX atau ekspektasinya sama dengan 3 kali 7 kali 30 sama dengan 21 menit. Kemudian untuk nilai varians, untuk varians pada distribusi gamma di sini memiliki rumus yaitu par X sama dengan K kali theta kuadrat. Maka kita akan dapatkan untuk par X sama dengan 7 kali 30 kuadrat sama dengan 7 kali 900 sama dengan 6300 menit kuadrat. Kemudian untuk momen generasi function, untuk MGF dari distribusi gamma adalah MXT sama dengan 1 dikurangi theta kali T pangkat min K, dimana untuk T-nya itu lebih kecil dari 1 per theta. Dengan substitusi theta sama dengan 30 dan K sama dengan 7, maka MGF-nya adalah MXT sama dengan 1 dikurangi 30T pangkat negatif 7. Di sini kita akan lanjut untuk melakukan cross check nilai terhadap ekspektasi dan varians melalui moment generating function. Nilai ekspektasi dari X dapat dihitung dengan mencari turunan pertama dari MGF pada T sama dengan 0. Jadi untuk mencari nilai ekspektasi menggunakan MGF, kita menggunakan rumus yaitu M aksen X0. Untuk MGM, MXT sama dengan 1 min 30T pangkat negatif 7 sesuai dengan yang sudah kita dapatkan tadi. Untuk turunan pertama terhadap T adalah M aksen XT sama dengan 7 kali 1 dikurangi 30T pangkat negatif 8 dikali 30 sama dengan 210 dikali 1 dikurangi 30T pangkat negatif 8. Selanjutnya kita akan substitusikan untuk T-nya ini sama dengan 0. Sehingga di sini akan menjadi 210 dikali 1 dikurangi 30 kali 0 pangkat negatif 8. Karena di sini dikalikan dengan 0, maka pasti di sini hasilnya itu akan 1. Sehingga menjadi 210 dikali 1 sama dengan 210. Jadi untuk ekspektasinya ini sudah terbukti benar sesuai dengan hasil sebelumnya yang kita dapatkan. Kita lanjut untuk cross check terhadap varians, di mana kita dapat menghitung varians itu menggunakan M double aksen X0 dikurangi M aksen X0 kuadrat. Untuk menghitung M double aksen X0, kita ambil turunan kedua dari MGF. M double aksen T sama dengan 210 dikali 8 dikali 1 dikurangi 30T pangkat negatif 9 dikali 30 sama dengan 50.400 dikali 1 dikurangi 30T pangkat negatif 9. Selanjutnya kita substitusi untuk T-nya itu sama dengan 0. Maka di sini kita akan dapatkan hasil akhirnya yaitu M double aksen X0 sama dengan 5400. Selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai dari M aksen X0 dan M double aksen X0 untuk menghitung varians. Di sini kita substitusikan untuk M double aksen X0-nya dan untuk M aksen X0-nya, sehingga kita akan mendapatkan 5400 dikurangi 210 kuadrat sesuai dengan rumus untuk mencari varians menggunakan MGF sama dengan 50.400 dikurangi 44.100 sama dengan 6.300. Jadi melalui moment generating function varians terbukti benar. Jadi kesimpulannya yang kita dapatkan setelah melakukan cross check terhadap nilai ekspektasi dan varians melalui MGF, kita dapatkan kesimpulan
bahwa nilai varians dan ekspektasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya itu terbukti benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekeliruan, dan mungkin di sini saya masih kurang dalam menjelaskan dan masih terbata-bata. Untuk itu saya meminta maaf karena yang salah itu datang dari saya diri sendiri, dan yang lebih itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.